Monggo. Saya serahkan dokumen ini kepada Pak Ketua Dewan Pembina. Simpan. Alhamdulillah supaya rumah ini bagus bisa melakukan pembangunan daripada yayasan kita bersama. Ya, baik. Salaman. Salaman semua. Ya. Jajarannya, Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pondok Mulia beserta jajarannya, Bapak Ketua DKM, Masjid Besar Al-Furqon beserta jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan sehat walafiat, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat pleno tahun 2023 ini dengan sehat walafiat, tidak ada suatu hal apapun. Baiklah, akan saya silakan selamat datang Pak Sudiro, Ketua Pengawas. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada pagi ini kami akan bacakan susunan acara rapat pleno hari ini, yaitu pertama pukul 8 sampai dengan 9 pas tadi registrasi, kemudian pukul 9 sampai 9.10 ucapan selamat datang kepada peserta, kemudian pukul 9.10 sampai 9.15 sambutan pembukaan rapat pleno. Dilanjutkan dengan pukul 9.15 sampai 9.30 nanti coffee break. 9.30 sampai pukul 10 laporan kepengurusan legalitas surat menyurat yayasan yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Sucipto. Kemudian pukul 10 sampai 10.30 penyampaian laporan kinerja program tahun buku 2022 oleh Bapak Haji Don Waldi. Pukul 10.30 sampai 11 tepat penyampaian laporan kinerja keuangan tahun buku 2022 oleh Bapak Anafia. Kemudian pukul 11 sampai 11.15 penyampaian laporan pengawas tahunan tahun buku 2022 oleh Bapak Haji Sudiro SHMH. Pukul 11.15 sampai pukul 12 sesi tanya jawab. Kemudian pukul 12 sampai dengan 13 ishoma. Pukul 13 sampai dengan 13.30 penyampaian rencana kerja program tahun anggaran 2023 oleh Bapak Haji Khairul Tamam. Kemudian pukul 13.30 sampai dengan 14 penyampaian rencana anggaran keuangan tahun anggaran 2023 oleh Bapak Khairul Tamam juga. Kemudian pukul 14 sampai 15 sesi tanya jawab seluruh peserta pleno. Kemudian pukul 15 sampai dengan 15 coffee break oleh seluruh peserta. Kemudian pukul 15 sampai dengan pukul 14 kesimpulan dan lain-lain oleh pembina. Pukul 16 sampai 16.15 penutup, dan kemudian 16.15 sampai 16.20 doa penutup. Demikian agenda rapat pleno hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Roni untuk menyampaikan
laporan. Pak, sambutan dulu ya. Sambutan dalam membuka rapat pleno oleh Bapak Haji Ahmad. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faskuruni asyur waskuruni wa la takun sadaqah. Yang terhormat sahabat kami dari para pembina, sahabatnya dari pembina itu yang hadir pada pagi hari ini, Pak Haji Jun izin dari bagian Pak Haji Jujun izin tidak bisa hadir, dan juga Bapak Haji Salito masih ada di Jogja, dan sahabat kami Pak Haji Saibul Amri, Pak Haji Hoyer Ibrahim, Pak Haji Sukamso, dan Pak Haji Agus Sucipto. Juga yang kami hormati dari Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Quran Bekasi, Bapak Haji Doni Wandi beserta staf dan jajarannya, dan juga dari koordinator pengawas yaitu Bapak Haji Suwai Sahima beserta jajarannya, dan juga tadi juga izin dari Badan Penasihat Besar kita Bapak Haji Nasir izin, Ketua Dekan kita Bapak Haji Walisman SAB beserta jajarannya, dan semua yang hadir insya Allah kami belum sebut satu persatu, semua belum sebutkan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kami dapat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada seluruh staf pengurus dari pembina, pengawas, dan juga DKM lain yang hadir dalam rapat pleno pagi hari ini di rumah makan Ruang Tikar Bekasi. Insya Allah dengan pertemuan ini Allah selalu memberikan petunjuk pada kita, Allah berkebahan pada kita. Insya Allah nanti rapat ini kita dapat mengetahui bersama yang dapat kita sepakati untuk langkah-langkah ke depan daripada lulusan daripada Yayasan Majelis Besar Al-Quran Bekasi. Alhamdulillah kita semua sudah menerima daripada buku laporan tahunan tahun 2022, kita sudah buka masing-masing. Nanti kita koreksi bersama. Insya Allah laporan ini baik dan semuanya ini kita bersama. Yang mungkin ada yang belum terlampir kita bisa koordinasi bersama secara sebaik-baiknya. Saat itu juga kita menerima draft rencana kerja anggaran tahun 2023 dan tahun 1444 Hijriah yang tadi sudah disampaikan kita pegang bersama. Insya Allah draft ini nanti kita bisa lihat kerja bersama apa yang harus disampaikan atau kita laksanakan langkah ke depan, baik di bidang riayahnya, bidang imarahnya, dan bidang idarahnya. Di samping itu juga tadi sudah ada informasi atau draft juga rancangan pembuatan pembentukan tim standar operasi dan prosedur yang disampaikan oleh Bapak Haji Khairul Taman. Insya Allah nanti kita koreksi bersama. Insya Allah semua niatnya baik
Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kami simpulkan dari kami terima kasih atas kehadiran dalam rapat ini. Insyaallah selalu kita dapat petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya, mari sebelum kita lanjut acara ini kita baca Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya kita ini dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Niat langkah yang kita kerja bersama, insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajimiyah wa biniatin subhanahu barakah hajatnya berqabul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Ahmad yang telah memberikan sambutan pembuka di dalam rapat pleno ini. Untuk acara selanjutnya adalah laporan pengurusan legalitas surat menyurat yayasan oleh Bapak Agus Sucipto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Yasir. Silakan, baru mulai Pak. Ya, silakan. Yang kami hormati segenap anggota Dewan Pembina, yang kami hormati seluruh Dewan Pengurus dan Bapak-Bapak Dewan Pengawas serta teman-teman dari DKM. Mohon waktu karena ini penting, ingin saya laporkan perjalanan saya mengurus legalitas Masjid Al-Furqon dari tahun 2016 selesai tahun 2023, jadi 7 tahun. Kenapa harus saya laporkan? Supaya nanti kita semua yang hadir pada hari ini ikut memonitor, ikut memantau, juga ikut menjaga, karena ini bukan persoalan yang mudah. Pengurusannya luar biasa, melelahkan. Jadi saya sekilas akan saya sampaikan sejak awal ya. Jadi waktu pertama kali kita punya dokumen itu semua berakhir di 2006 ya. Bagian satu itu dokumen yang kita miliki awalnya semuanya telah berakhir di 2026. Setelah itu tidak ada tindak lanjut, baru kita sadar kalau kita punya dokumen itu di 2010 ya, sudah lewat sekian tahun. Kemudian setelah dari bagian satu dokumen yang kita miliki itu, saya mulai melangkah mengurus bersama juga dengan teman-teman. Bagian kedua ini surat-surat yang kita buat, ada 8 surat awal gitu ya, yang kita sampaikan ke pemerintah Kota Bekasi ya. Tahap 1 ada 8 dokumen, nanti dokumennya sudah saya susun, saya buat jilid, nanti akan saya serahkan. Kemudian lanjut ke bagian 3 itu ada 5 dokumen, itu yang berkaitan dengan hibah tanah 560 meter persegi dari Pak Haji Subagian ya, itu wakaf sudah. Kemudian sertifikat tanahnya sudah selesai semua ya, tahun 2021 selesai. Kemudian setelah itu selesai lanjut ke poin keempat, itu ada
14 dokumen itu semua ini kita terbitkan dari yayasan. Ini mulai pengurusan IMB dan lain-lain. Masuk ke tahap kelima itu ada 5 dokumen. Tahap keempat pengurusan ini mengenai keterangan rencana kota dan lain-lain, ini ada 5 dokumen. Bagian 6 ngurus lagi ada 6 dokumen, surat menyurat lagi. Nah yang terakhir bagian 7 ini hasilnya, ya. Hasilnya asli dan fotokopi sudah saya bawa, saya mau serahkan. Jadi mandat ini sudah selesai, saya tidak mau pegang lagi. Saya akan serahkan yayasan baik asli maupun fotokopinya. Perlu saya sampaikan, hasil yang pertama adalah perjanjian sewa antara pemerintah Kota Bekasi dengan Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon tanggal 2 Januari 23. Ini berlaku 5 tahun, berarti sampai tahun 2028. Tolong nanti diingat-ingat, saling mengingatkan dan sampai lewat lagi. Itu yang pertama, asli sudah saya bawa. Kemudian dokumen yang kedua, surat keputusan Wali Kota Bekasi nomor 032 sekian tanggal 13 September 22 ini tentang rekomendasi pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum milik pemerintah Kota Bekasi kepada Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon. Itu asli saya bawa, fotokopi saya bawa. Kemudian dokumen yang ketiga, surat keputusan Wali Kota Bekasi nomor 032 sekian tentang pembebasan restribusi pemanfaatan. Kenapa warnanya jadi begini? Ya, tentang pemanfaatan prasarana sarana utilitas milik pemerintah Kota Bekasi kepada yayasan. Nah ini perlu saya sampaikan, kemarin tagihan terakhir 122 juta yang harus dibayar oleh Masjid Al-Furqon. Saya terakhir diadili karena saya dituduh yayasan ini dari 2010 ilegal karena tidak ada dokumen-dokumen yang mendasari kontraknya sudah habis. Saya bilang kalau ilegal ngapain ditunjuk masjid besar oleh kecamatan. Yang kedua, ngapain wali kota bolak-balik ngadain acara di Masjid Al-Furqon. Kalau ilegal itu juga ilegal. Dan itulah akhirnya perjalanan itu akhirnya yang 122 juta nol dibebaskan. Ya, tidak 1 sen pun membayar kita. Hanya nanti yang tahun berikutnya memang kita dikenakan restribusi untuk yang aula. Itu saja. Kalau yang lain-lain tidak membayar lagi. Ini dokumennya juga sudah ada, surat keputusannya. Kemudian yang keempat, surat keterangan rencana kota dari Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi. Ini juga sudah ada, sudah selesai. Surat izin mendirikan bangunan yang baru juga sudah selesai. Kartu NPWP, nah ini kita punya sebenarnya, aslinya sudah saya kumpulin, saya bawa juga kepada saya pinjam. Yang ketujuh, sertifikat hak milik tanah tadi 560 meter persegi, asli juga sudah saya bawa. Akte ikrar wakaf, ini asli juga sudah dibawa. Surat pernyataan penguasaan aset dari Sekda Kota Bekasi nomor sekian tanggal 6 Juni 22 juga sudah ada. 10. Market gambar bidang tanah seluas 4.285 meter persegi. Ini total ya, fasilitas kita. Ini dari Dinas Tata Ruang sudah oke. Plan atau gambar set plan yang baru ya, juga sudah ada. Akte notaris perubahan yang terbaru. Ini 25 Agustus 2022 ya, sudah selesai juga. Surat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan akte juga sudah selesai. Nah yang 2 terakhir ini asli sudah saya bawa. Hari ini saya minta disaksikan akan menyerahkan dokumen ya, yang asli sudah saya taruh di 1 map. Ini semua asli. Yang fotokopinya saya bikin 4 jilid. Saya kepengen ketua pembina memegang 1, ketua pengurus memegang 1, ketua DKM memegang 1, dan di sekretariat 1. Jadi jangan sampai nanti tidak lagi ada alasan dokumennya hilang, dokumennya tidak ketemu. Ini dokumen sudah lengkap, sudah saya urutin dari tadi bab 1 sampai bab 7. Nah dengan demikian maka seluruh dokumen legalitas Masjid Al-Furqon sekarang sudah lengkap dan sudah selesai dan tidak ada satupun yang kekurangan. Ya, jadi alhamdulillah dengan demikian kita mengurus ini tidak menggunakan dana apapun ya, kecuali fotokopi dan ya biasalah kalau ngopi-ngopi maksud ya saya bayar ya saya minta itu untuk
traktir orang-orang itu. Tapi kita tidak mengeluarkan dana satu sen pun kalau untuk pengurusan ini. Ini saya kira sesuatu yang harus kita syukuri atas kerja dan doa kita bersama, semuanya bisa clear pada tahun ini. Dan saya berharap sebelum pergantian pengurus memang nanti semuanya sudah clear. Jadi pengurus yang akan datang tidak punya beban tentang kewajiban untuk menyelesaikan ini. Saya kira itu. Saya mohon untuk didokumentasi untuk menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada ketua pembina, ketua pengurus, ketua DKM. Mohon untuk menerima dokumen yang sudah saya siapkan. Ya, tutup aja, tutup. Udah, ya, tutup aja. Fotonya dari sini ya. Yang belum dijalankan oleh kita alkohol. Artinya belum secara maksimal. Waktu itu Pak Yuli datang di pembangunan ya Pak Yuli, datang ke pengurus RW 11, 16 dan 19. Kalau menurut saya ini kayaknya kita harus bersama-sama DKM, yayasan dan seperangkat pengurus silaturahim ke warga, terutama RW ya di 16 dan 19. Artinya program yang hari ini pleno kita rumuskan nanti kita sampaikan bersama ke RW dan nanti RW menyampaikan ke RT masing-masing. Ini secara detail, artinya hasil dari keputusan musyawarah hari ini. Artinya nanti masyarakat jadi tahu, selama ini yang belum tahu program Al-Furqan jadi tahu. Akhirnya sampai kepada tingkat bawah, sehingga kalau menurut saya tadi menumbuhkan rasa memiliki masjid Al-Furqan. Kalau udah seperti ini Pak, anggaran dana berapapun insya Allah akan terdapat. Artinya kita ingin menumbuhkan kepercayaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan itu kita harus jemput bola gitu. Kita kan kadang-kadang penyampaian itu sifatnya kan individu ya, dari bawah. Kita tidak menyampaikan secara struktur. Kita kerjasama dengan artinya yang punya wilayah, yang punya warga, terutama RT 1, RT 10 di RW 19, RT 1, RT 5 di RW 16. Sehingga ketika yayasan menyampaikan program, DKM menyampaikan program, sehingga masyarakat warga RW 16 dan RW 19 memahami tentang program Al-Furqan. Sampai kepada Allah juga kita sampaikan, oh begini semua itu. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mungkin terkait dengan, kalau tidak ada kita akan, yang sekarang sudah jam 2:14. Saya perlu jelaskan ya, yang tadi kan sepakat alternatif 4 ya Pak ya. Nah, datanya seperti ini Pak, sekarang kita tayangkan. Sama dengan data Pak Agus. Jadi yang kami koreksi adalah program seksi usaha bidang riayah ada yang tadinya berapa itu? Ini ada 2 Pak. Saya udah catat di sini. Kalau saya ulang balik ke atas nanti berantakan. Nah ini ada 35 juta untuk program riayah yang tadinya 166 itu di sini Pak, lebih kurang ya. 35 juta riayah di sarana dan prasarana. Kemudian untuk riayah lagi itu untuk perlengkapan di gedung atau aula itu 5.500.000 ya. Kemudian masih riayah lagi itu 2.700.000. Sehingga udah pas di sini Pak. Sisanya saya larikan ke Idara. Jadi 92 juta sesuai dengan harapan Pak Agus tadi. Kita sesuaikan aja Pak di sini. Tapi prakteknya nanti fleksibel.
ya Pak ya. Jadi jangan terlalu di apa, ya kita berdoa saja. Mudah-mudahan ini kan asumsi ya, estimasi. Insya Allah tidak seperti ini, malah lebih baik. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Khairul Tamam. Kita apa langsung coffee break aja dulu. Coffee break 15 menit. Coffee break dulu ya. Ya, kelihatannya udah pada ngantuk, jadi kalau Pak Kamso sudah manggut-manggut berarti menyetujui ya Pak ya. Oke, coffee break 15 sampai 20 menit ya. Monggo. Ya, ya. Omongan celotehan aja Pak. Kemarin RW 16 itu mengadakan halal bihalal. Saya terus terang dia jempol itu Pak. RW 16 kemarin itu yang hadir ada sekitar 300 berapa? Ada ya. Nah, tapi Al-Quran sendiri belum ngadain. Yang saya makanya saya Pak ini kan enggak maksudnya RW semua warga gabung jadi satu. Kemarin itu mulai saja. Sama jemaah. Jadi program Bapak di RW 19 jangan bisa mengadakan halal bihalal sendiri. Iya. Sama kayak bulan Pak. Loh, ada yang ngatur. Maksudnya dua-duanya kalau gimana? Indonesia
itu kenapa tidak pernah, padahal kan masjid itu dilingkupi oleh 3 RW 16, 11, 11, tapi 11 itu seolah-olah tidak diajak orang luar. Iya, seolah-olah bahkan sebutannya orang luar. Itu juga kadang saya dalam hati, kenapa ada sebutan itu padahal masjid kan milik bersama di lingkungan sekitar kita, biar kita masuk dalam masjid. Nah itu juga mungkin saya berpikir ya tadi programnya Pak Haji, kalau 19 dan 16 aja kan cuma 15 RW, mungkin ditambah aja menjadi 19 kan cuma kita nggak tahu rezeki orang, siapa yang tahu ya, mungkin di sana bisa jadi lebih banyak juga, kita nggak tahu. Di sana bahkan karena di sana orangnya lebih banyak karena banyaknya kontrakan-kontrakan kan, ini 50.000, ini 40.000, tapi karena banyak. Kalau di kita orangnya mungkin apa namanya bisa dihitung tapi nominalnya besar, misalnya 200 gitu kan, 500. Kalau di sana mungkin kecil-kecil tapi orangnya banyak. Jadi keempat faktor penghambat keberhasilan, yang kelima akar masalah ketidakberhasilan, dan yang keenam ini yang paling penting, tidak lanjut. Tadi sih sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya, tapi kelihatannya kurang komprehensif saja. Saya hanya nambahi saja. Nah nanti dalam konteks tidak lanjut ini ada 3 item yang bisa harus disampaikan. Satu adalah pemposisian masalah, yang kedua adalah identifikasi akar masalah, dan yang terakhir adalah rencana perbaikan dan pengembangan. Nah itu kalau disampaikan luar biasa. Jadi kita mengenali kenapa ini nggak jalan, kenapa ini berhasil. Nah itu sudah tahu faktornya semuanya. Tinggal nanti yang akan datang di Kolabi tidak lanjutnya apa. Jadi kalau saya minta maaf itu kalau bisa disempurnakan laporan itu dengan menyantumkan variabel-variabel ini kayaknya lebih sempurna. Sekali ini kerja jelimet juga ini, kerja jelimet, tapi jelimetnya di awal. Tapi nanti yang akan datang kan kita tinggal tambah usulan saja kan. Selalu kerjaan, apalagi yang ini Pak Haji Hairul, ini kan kerjaannya yang berat kan sekarang aja kan. Nanti yang akan datang kan tinggal jalan saja kan. Dan memang Allah takdirkan, kelihatannya bapak-bapak sekali ditakdirkan untuk buat ini, ya kan? Yang dulu-dulu kan nggak buat kan? Jadi ini, itu yang kedua. Sebenarnya banyak tapi ini dulu lah gitu. Yang kedua, saya itu kalau akal itu kasihan pengurus, keringetan dulu. Padahal organ yayasan itu kan terdiri dari tidak hanya pengurus, tapi juga ada pembina, tapi juga ada pengawas. Maksudnya ini 3 kesatuan yang jangan dibelah. Jadi seakan-akan ini yang tanggung jawab semuanya adalah pengurus. Pengurus bawahannya ya JKN. Wah kasihan banget itu. Padahal apa yang dilakukan oleh pengurus mestinya baik tidaknya kan ada kontribusi pengawas juga. Jadi sama-sama lah gitu ya. Jadi kalau rapat itu sama-sama nggak keringetan gitu, sama-sama enjoy gitu kan. Dan yang terakhir usul saya kalau bisa ada peralater. Maksud peralater, urusan-urusan yang kecil-kecil sudah selesai. Nanti kita di sini tinggal happy aja lah. Tinggal ketok palu, artinya bahwa
apa yang kita konflikkan itu diselesaikan di praker, dan saat praker tinggal ketok palu dan ada sedikit pembatalan dan sebagainya. Pembekalan itu kita bisa ambil misalnya dari DFP dengan Masjid Indonesia, dan kita ada Kota Bekasi kan, kita ada Pak Haji Bapak. Kenapa kita tidak hadirkan untuk memberikan wawasan kepada kita tentang manajemen masjid dan lain sebagainya? Kita bisa kredit misalnya tahun kapan itu kita pembekalan tentang UPZ, kemudian kita tentang apa dan lain sebagainya. Dan rapat ini, laker ini adalah mengeksploitasi apa yang kita miliki dari kompetensi-kompetensi kita yang sangat luar biasa ini dengan berbagai basic pendidikan dan latar belakang profesionalisme udah diungkap semuanya, disampaikan, lalu kita musyawarahkan apa yang terbaik untuk Masjid Al-Furqan di masa-masa yang akan datang. Jadi kita raker itu happy gitu kalau kita. Jadi rapat raker itu nggak keringetan gitu. Saya itu kadang-kadang kasihan pengurus, kasihan Pak Haji Tony, kasihan Pak Haji Khairul gitu. Apalagi Pak Haji Hanafiah gitu kan, Masya Allah, keringetan banget gitu kan, kelihatan nggak sih? Oke, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Yasir yang telah memberikan masukan yang bagus untuk kemajuan Masjid Besar Al-Furqan. Untuk selanjutnya, Pak Agus langsung pidato. Pak Agus langsung disini. Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan Pak Haji itu juga tadi dikatakan Pak itu sudah cukup baik. Kita nih kan rencananya ke depan membentuk tim perumus ya. Iya kan? Pak Asnawi, tim perumus ada 3. Tim perumus kepegawaian, tim perumus keuangan, tim pengurus administrasi. Jadi saya pikir biar cepat, langsung aja siapa yang mau masuk ke tim perumus 1, 2, 3 atau dibagi rata. Your pain, and I'm sure you always try to make everything right. Honey, that I hear you choking and swallowed your pain. I'm sure you always try to make everything right. Honey, you don't know how much I hope that is. Bad experience.